Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazah, segenap pengajar majelis taklim di Hong Kong, wabil khusus untuk guru saya dari Islamic Union, Ustadz Haji Abdul Muhaimin Karim, guru saya pengajar tetap di Majelis Al-Falah Al-Mukarram Ustadz Anton, ketua panitia dan ketua organisasi Majelis Taklim Al-Falah. Saya punya ibu Umi Wiji Utami Al-Fatih ya? Al-Fatih, ya Al-Fatih. Emang saya bilang apa? Al-Falah. Oh ya, saya yang salah. Udah salah dikit aja kenapa sih? Sohibul wasilah yang rajin nelfonin saya di Indonesia, Umi Nisa. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kakak-kakakku, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang ini sudah masuk di bulan Zulqa'dah dalam Hijriah. Dan di mana bulan Zulqa'dah itu merupakan salah satu bulannya Allah. Dari 14 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun ditegaskan minha arba'atun hurum. 4 bulannya milik Allah ini 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang berdampingan nih 3 bulan ini. Lalu yang terpisah apa? Rajab. Apa sih istimewanya di bulan Allah ini? Bulan kesukaannya Allah ini? Di bulan Ashurul Hurum ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan ini karena miliknya Allah, pahala kebaikan ditambah, tapi dosa pun ditambah juga. Nah, makanya saya mau pesan nih buat kakak-kakak saya di sini nih. Kalau di sini kakak-kakak saya masih senang berbuat dosa, hafalin baik-baik 4 bulan nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa? Di 4 bulan ini kalau masih senang berbuat dosa juga, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar, ngeri. Nah, makanya ulama sepakat di bulan Al-Ashurul Hurum ini adalah bulan yang paling tepat mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini
tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Ayo, sekarang ini kita kalau sholat benar menghadap kiblat, tapi kalau ketika minta kita diperpanjang izin kerjanya, kita cari mbah di Indonesia. Akhirnya kita campur bacaan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena syahadat sudah mengajarkan disiplin keyakinan. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah, dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, makanya di pengajian pada siang hari ini saya ingin menukil sebuah kisah saja yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, ya Imam, ya, apa sih yang menyebabkan sampai sekarang ini doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Padahal kalau untuk sholat, kami keluarga besar di Hongkong ini, walaupun di akhir waktu usahain sholat. Iya kan? Iya. Sedekah, walaupun kecil-kecilnya $50 Hongkong, kami keluarkan sedekah. Kalau pengajian, itu juga beli tiket. Sama Quran, walaupun cuma malam Jumat, itu pun yasin lagi, kami baca Al-Quran, Imam. Begitu banyak perbuatan baik yang kami lakukan di Hongkong ini. Tapi kenapa kami merasa doa kami ini belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Imam, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kok kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab Tuhan, Imam? Kenapa? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Bukankah Allah Maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kita di Hongkong masuk waiting list, jadwal tunggu. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah Al-Fatih, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kalian sholat, iya kalian sedekah, iya kalian baca itu Quran, iya kalian santuni itu anak-anak yatim. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Ya buatan ngertos Imam lah, wong kudu nanya kok. Wong Jawa rupanya. Ini gak usah protes. Yang menyebabkan doa kalian sampai sekarang belum dijawab sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini sudah pada mati di Hongkong. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Pakai contoh saja, pakai contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada apa tidak? Kelihatan? Kok bisa tahu? Nah, bunyi. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi kan gejala dari strum yang terlihat. Ini lampu di atas kita ada strumnya nih, nyala. Ini AC ada strumnya nih, dingin. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Sekarang saya berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Oh, kata teman-teman, oh Shoki yang itu mic-nya koslet namanya. Betul? Apa namanya? Oh, koslet. Strum ada, kipas anginnya AC tidak mau dingin, AC-nya kok. Strum ada, lampu tidak nyala, lampunya kok. Ngaku kita beriman, tapi nggak mau sujud, itu namanya kok.
Nah, yuk di Asyurul Hurum ini yang koslet-koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita nih di Hongkong kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Setuju. Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri. Insya Allah selesai 10 menit. Dipotong pembukaan 7 menit, sisa 3 menit lagi saya. Udah dengerin aja, jangan protes. Ibu kakak, para pahlawan devisa negara Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, yang menyebabkan hati kita mati ini sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Pertama, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini di Hongkong ini nih terlalu kenal sama Allah. Kita sebagai muslim ini terlalu kenal sama Allah. Kita jadikan seolah-olah Allah sahabat karib kita. Tapi ketika bertemu dengan haknya Allah untuk disembah, bertemu dengan haknya kita sebagai makhluk untuk menyembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ini saya minta maaf. Berapa banyak kita nih Pak, Bu, Kak, di Hongkong ini baru ingat Allah saat kepala kita kejedot tembok. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, ya Allah, baru kita ingat Allah. Artinya apa? Berapa banyak kita tenaga kerja Indonesia ini yang ingat sama Allah saat sedang punya masalah. Kepeket. Kalau lagi punya masalah, cakep. Saudara-saudara saya di sini nih, zikir nggak berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, izin gimana? Sholat belum azan langsung nyari masjid. Sama guru, sama pengajian hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid TST nyasar lagi. Ini loh kita. Makanya yuk, di Asyurul Hurum ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ini betapa sekarang ini pantas. Kurang lebih tahun 2017 kemarin saya mampir ke sini, saya sempat bilang, yang namanya Muslim itu, ini iman kita nih, ya. Guru saya Rahmatul Abror, Mbah Nur Muhammad Iskandar SI, pernah mengajarkan ketika kami masih jadi santri beliau. Sungguh kata beliau, yang namanya iman makhluk-makhluknya Allah, itu ada 4 tingkatannya. Jadi imannya bukan cuma satu, bukan cuma kita doang, tapi iman itu ada 4 tingkatannya. Pertama, ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada imannya itu dikasih Allah selalu naik, gak pernah turun. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Makanya tengok para nabi, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya? Tidak ada satupun sejarah mencatat ada nabi mengundurkan diri dari ya benar. Kalau ketua majelis banyak yang mengundurkan diri, tetap terus soalnya. Nabi tidak ada. Mau diuji seberapa pun dahsyatnya, tidak ada nabi mundurin diri. Ayo kita lihat. Ada nabi yang dalam berdakwah dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai dimasukkan ke dalam api besar, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Ada nabi yang dalam ujian terbesarnya sampai masuk ke dalam perut ikan besar. Nabiullah Yunus alaihissalam. Ada nabi yang ujiannya datang dari anak-anaknya sendiri. Nabiullah Nuh alaihissalam. Ada nabi yang diuji lewat penyakitnya sendiri. Nabiullah Ayub alaihissalam. Coba lihat sejarahnya Nabi Ayub. Puluhan tahun beliau dikasih sakit, sampai beberapa istrinya mengundurkan diri, minta cerai, minta pisah. Ya, karena nggak tahan dengan sakitnya Nabi Ayub. Satu hari ketika lagi ngobatin, ada seorang istrinya nih berkeluh kesah sama Nabi Ayub. Ngobrol nih pasangan suami istri, Nabi Ayub dan istrinya. Apa kata istrinya Nabi Ayub saat itu? Ayub, Ayub ini mah kemana-mana pikirannya dia. Salah kontrol. Hai, apa Beb? Sekarang dia udah. Apa Beb? Kenapa sayang? Woi. Enggak boleh os. Ada apa sayang? Abang ini kan seorang nabi, kata istri Nabi. Bu yang minta sama Allah supaya berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya Allah sembuhkan. Kan doanya Nabi gak bakal tertolak sama Allah. Nabi Ayub dibilang seperti itu sama istrinya, senyum. Apa kata Nabi Ayub? I'm sorry my dear. Enggak boleh ngomong keren, heran gak saya? Dia bilang baper. Mohon maaf ayam Beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Allah ini masih banyak kasih sehat saya daripada sakit saya. Allah, lihat Nabi. Ya. Dikasih sakit sama Allah, dimintain sembuh, malu karena lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ya mungkin. Nah kok kita TKI ini untuk ibadah sama Allah baru pusing sebentar, sholatnya ditunda. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Bahkan baginda Rasulullah SAW. Coba lihat, 13 tahun awal-awal perjuangan baginda Nabi di kota Mekah. Ya, hanya untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, meninggikan kalimat la ilaha illallah. 13 tahun dia berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran mentah, sahabat-sahabat dibantai. Bahkan ketika pamannya sendiri minta untuk baginda Nabi berhenti dakwah, apa kata baginda Nabi? Wahai paman, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, tidak akan mundur selangkah kaki pun untuk menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini. Nabi. Makanya tidak ada nabi yang mundurin diri karena imannya mantap. Kalau tobat, banyak nabi tobat. Salah satunya Ahmad Musaddiq, ngaku jadi nabi, ditangkap sama polisi. 4 tahun penjara, keluar menyatakan tobat jadi nabi. Ini cerita nabi tobat. Itu yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya selalu naik dan pernah turun. Makanya nggak akan pernah kita menjanjikan diri kita dengan para anbiya. Lalu yang kedua, diajarkan oleh guru kami, ada al-imanu la yazidu wa la yanqus. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Ini mantap imannya. Ini imannya siapa nih?
Apakah imannya orang Hongkong? Bukan. Bukan. Ini yang kedua, imannya malakut, imannya para malaikat. Coba lihat malaikat. Kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Makanya sampai sekarang saya belum ketemu adik-adik saya itu perempuan-perempuan muslimah yang gandung dengan tokoh-tokoh pop Korea. Ada yang ngidolain, saya ngefans sama malaikat Jibril. Wow, idola saya malaikat Israel. Belum ada. Nggak ada. Nggak akan ada. Malaikat tuh nggak bakal kayak begitu. Kalau selalu berbuat baik nggak dapat pahala, nggak pernah salah, nggak usah heran. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Allah hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir kan? Zikir saja, nggak berhenti sampai saat ini. Ini kalau kita lihat lagi enak-enak zikir, majikan manggil, buru-buru kita takut. Cuma ini Jakarta ya, kalau di sini sih insya Allah sama. Lebih parah. Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya sujud saja tidak bangun-bangun sampai saat ini. Malaikatul Arsy, malaikat penopang arsy, ya, diciptakan sama Allah lebih besar daripada arsy-nya Allah. Bahkan dalam satu riwayat, Malaikatul Arsy itu besarnya 100 kali dari malaikat Jibril. Pernah ketemu Jibril? Kali aja pernah. Malaikatul Arsy dari semenjak diciptakan sama Allah disuruh pegang arsy-nya Allah. Ya sudah ditopang saja itu. Enggak ada Malaikatul Arsy minta bantuan Jibril, "Bro, gantiin saya dulu mau ke kamar mandi." Enggak ada. Sekali dapat perintah Allah, itu aja yang dilaksanakan. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Nah, cabut nyawa. Ya sudah dicabutin tuh nyawa. Enggak pernah malaikat Israel merasa gabut terus bercanda sama nyawa orang, dicabut, ditaruh lagi. Cabut aja sudah selesai malaikat Israel. Makanya kematian menurut malaikat, ketawa yang kompak bu, ketawa dicicil. Makanya kematian menurut malaikat Israel itu cuma 2. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Penutup yang jelek ataupun penutup yang baik. Tapi lihat, caranya saja yang berbeda. Ketika malaikat Israel mencabut roh orang yang baik, subhanallah. Dulu tahun 1999 orang tua saya kemarin pernah menceritakan ini juga. Udah ada yang nyampe di sini kan 99? Belum. Tadi saya lihat masih ada. Saya punya ibu, saya punya orang tua di sini yang masih ingat. Ustaz, dulu 99 antum datang ke sini sama ayah masih kecil bener, masih anak-anak. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Nah, dulu orang tua saya ngejelasin begini. Ketika malaikat Israel mencabut roh orang baik, ditamsilkan oleh beliau laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Yang ketika rambutnya berhasil tercabut, tepungnya tidak berhampar kemana-mana. Halus dicabut sama malaikat Israel. Tapi subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika malaikat Israel mencabut roh orang yang jahat, laksana mencabut singkong dari tanahnya. Yang ketika singkongnya berhasil tercabut, tanahnya terburai kemana-mana di sekelilingnya.
Mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah dalam husnul khatimah. Tuh, malaikat Israel disuruh cabut nyawa, cabut saja nyawa. Bahkan mungkin kakak-kakak saya sudah banyak yang lupa. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum ada kerjaannya, tapi nggak protes. Kenapa nggak protes? Ini malaikat makan gaji buta. Dia belum ada kerjaannya kok. Siapa dia? Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Itu sampai sekarang belum kerja tuh. Makanya jangan berharap. Nih saya tahu, jangan berharap malaikat Israfil cek semua. Selesai nanti. Iya nggak apa-apa kan? Itu pasti kita tahu jangan yang tahan. Sebab kemarin malam acara di pasar Minggu, saat jemaah yang lain ketawa, ada satu ibu-ibu di pojok ditahan aja ketawa. Selesai pengajian bangun karpetnya pada basah. Pas aja jangan kesian nanti panitia. Nggak ada karpetnya. Ambil Baik, ibu kakak, para pahlawan devisa negara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang kedua, imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Kenapa? Karena malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Kenapa? Kalau malaikat bisa dapat pahala, yakinlah Allah nggak akan adil. Ya. Kalau malaikat bisa dapat pahala, Allah nggak adil. Kok begitu? Karena kita nggak bakal kebagian pahalanya. Ya iya. Kenapa? Malaikat selalu benar, nggak pernah salah. Malaikat Jibril, ya, sahabat karibnya baginda Rasul, ditugaskan sama Allah untuk menyelesaikan hataman Qurannya, menyelesaikan Al-Quran diturunkan sama Allah. Nggak ada malaikat Jibril itu korupsi ayat. Nggak ada. Makanya kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kita kagum. Tuh, malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Nah, yang ketiga diajarkan oleh guru kami ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Nauzubillah. Ada imannya ini makhluk Allah nih nggak pernah naik, cenderung turun terus imannya. Allah. Ini siapa? Ini imannya hewan. Jadi buat kakak, buat ibu, kalau melihat hewan berbuat salah, nggak usah dimarahin. Bener ini, mubazir. Lagi makan enak-enak kita di tempat kerja, mana lauk tinggal satu-satunya, itu juga tinggal ayam-ayamnya. Digondol sama anjing punya majikan, nggak usah dimarahin. Kenapa? Anjing. Masih kelingan sama ayam? Masih tahu sama ayam? Masih nggak? Nah, ayam, dia hidup nih ayam hidup nih. Ya. Kalau dia lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang yang ya, naik aja nggak ada urusan. Kenapa? Ayam, kambing, kalau lagi datang laparnya nggak perlu nanya sama ketua organisasi atau pengurus masjid. Ustadznya rumput halal apa haram ya? Makan aja deh. Kenapa? Iya, kambing. Kok bisa hewan selalu berbuat salah, jarang yang baik? Karena berbalik dengan sifat malaikat, hewan itu cuma diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Otak hewan dikasih, akal hewan nggak dikasih. Dan yang keempat terakhir ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa? Ini iman kebanyakan TKI Hongkong.
Ini iman kita kebanyakan nih. Ya. Kalau mau jujur, iman kita kan masih bergantung dengan iman dengan siapa kita berteman. Itu iman kita. Ayo kita lihat saudara-saudara saya di sini. Kalau lagi dekat sama guru, sama ustazah, sama pengurus majelis, cakep imannya. Kerudung gak copot-copot, gamis gak ganti-ganti. Pengajian datang, kenapa? Lagi dekat sama ustazah. Tapi begitu lepas dari pengajian ada temennya lagi, ayo kita Victoria Park lagi nyari bangga. Nyari aja bangga lagi udah. Ini kita nih, ini kita. Makanya kalau bicara jujur, bicara ini saya sering sampaikan di majelis-majelis. Belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, suka atau tidak suka atau tidak suka, iman kita lah yang akan turun. Ketika kebutuhan kita akan dunia semakin meningkat, maka otomatis iman lah yang akan turun. Apa buktinya Syauki? Ini saya minta maaf ya Kak ya. Ini saya minta maaf ya. Belakangan ini kita sebagai muslim pada umumnya lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan kita nih nggak pernah terpisah dari 3 jenis angka. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Dan 3 sifat angka ini bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika itu sifatnya mutlak. Rumusnya pun banyak. Betul? Rumus dasar matematika itu 4. Pengurangan, pembagian, pengalian, dan pengurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Mutlak. Nggak ada. Dulu kita SD diajarin 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Nggak ada kolusi, nggak ada nepotisme dalam angka matematika. 1 kurang 1 pasti 0. Kenapa? Karena sifatnya mutlak. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial itu aneh. Rumusnya pun fluktuatif. Nah itu rumusnya nggak pernah stabil. Rumusnya juga nggak pernah sama. Contoh, angka sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang salah. 2 orang setengah berani. Lain kan hasilnya. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau sama-sama takut, kamu aja duluan, enggak kamu duluan, itu udah setengah berani. Tapi kalau ditambah lagi 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 2 orang, 3 orang pemberani. Kenapa? Lah sudah bertiga. Aneh angka sosial. Tapi ada angka sosial mengajarkan kepada kita 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Angka sosial tuh aneh. Angka sosial. Apa angka sosial mengajarkan? Angka sosial mengajarkan kepada kita orang hidup, kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan pernah kita berteman sama penjahat. Kenapa? Karena insya Allah kita akan ikutan jadi jahat. Tuh angka sosial. Kok begitu? Karena sebagai manusia kita ini makhluk yang zon politiken. Makanya apa artinya zon politiken? Kita memerlukan makhluk lain dalam kehidupan kita. Iya mungkin? Sombong kita. Ada yang bisa hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri, hebat kita.
Jangan lupa, apa nanti mereka yang hebat sendiri, pintar sendiri, jago sendiri, kalau mati jalan ngubur sendiri. Ayo, betul atau betul? Betapapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Nih, maaf. Apa mentang-mentang saya bisa ngomong di hadapan kakak ibu saya nih, lalu saya merasa diri saya paling hebat? Setan saya. Kenapa? Saya bisa bicara enak begini karena cuma satu. Apa itu? Ada yang dengerin. Ayo dah. Coba, betapapun pandai saya bicara, 3 jam menggelegar, berkobar, membakar, tapi yang dengerin gak ada. Hebat apa enggak? Paling kata Umi Wiji itu Syauqi udah lama ngomong sendiri. Kakak, ibu bisa duduk tenang menghadap ke sini. Kok mau? Karena ada yang dengerin, ada yang didengerin. Masing-masing kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul? Coba bayangin, kakak, pak, ibu-ibu nih duduk tenang menghadap ke sini dari jam 8 sampai jam 3. Di depan sini nggak ada apa-apa. Itu lebih aneh. Semasjid kesurupan mas. Itu angka sosial. Ini yang membuat iman kita naik turun, gak pernah stabil. Kita merasa diri kita nih, zon kalau kita nih apa sih yang bisa kita banggakan dari dunia ini? Bukankah dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini sebatas permainan dan senda-gurau. Maka kalau kita sadar kita hanya hanya menjalani sebuah permainan, bermainlah yang cantik. Kita di negara orang, kita sadar kita sebagai pekerja, maka jaga benar-benar amanah itu, jadilah pekerja yang baik. Penuhi semua permit dan izinnya, jangan ilegal. Kenapa? Karena keilegalan itu sendiri bukti bahwa kita ini tidak diakui keberadaan kita di sini. Akhirnya, ya namanya orang salah. Ya, kucing kalau makanan dia boleh nyolong, itu nggak akan tenang dia makan. Ada kaleng jatuh aja kaburnya kenceng banget. Kucing. Ya. Tapi coba kucing itu makannya kita kasih. Geledek yang berbodoh amat itu kucing. Itu lihat. Apalagi kita. Makanya kita harus sadar diri, ketika hidup kita hanya sebuah permainan, maka bermainlah yang cantik. Untuk apa Syauqi kita bermain yang cantik? Supaya nanti dapat piala di hadapan Allah Qadirul Jalil. Apa piala kita? Emas, permata? Oh, itu kecil buat Allah. Karena piala yang Allah berikan nanti di Yaumil Mizan, ketika kita berhasil menerima rapot amal kita dengan tangan kanan, apa piala yang kita terima? Salamun qaulam mir rabbil alamin. Allah langsung memberikan salam kepada orang yang menerima rapot dari tangan kanannya. Kak, Bu, ibu saya dulu. Ibu dulu sebelum nikah di Indonesia, ya, sebelum nikah dapat salam dari cowok yang ibu senengin. Semalaman gak tidur. Dia apa enggak? Pernahkah kita bayangkan ketika Allah yang memberikan salam kepada kita? Memang itu terjadi, terjadi karena ditegaskan la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Ashabul jannati humul faizun. Enggak akan ada yang namanya persamaan antara ahli surga dengan ahli neraka. Kenapa?
Karena para ahli neraka, ahli surga itu akan diberikan kesenangan yang terus menerus. Insya Allah. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Itu yang kedua, angka sosial. Yang ketiga, angka Allah. Tapi sayang, kita umat Islam di Hongkong ini tidak percaya dengan angka yang terakhir ini. Padahal angka Allah itu sifatnya ajaib. Rumus angka Allah cuma dua, pengurangan dan pembagian. Itu rumusnya. Hasilnya ajaib. Tapi sayang kita suka nggak yakin dengan angka yang terakhir ini. Contoh angka Allah. 1 kurang 1 buat Allah itu 10. Tuh Shoki ngajinya di mana sih? Nggak bisa ngitung Shoki. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10 Shoki? Ada. Dari mana? Janji Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, sungguh Allah akan balas dengan 10. 1 berbalas 10. Ada teman saya protes, Shoki, apa? Ternyata Tuhanmu itu pelit ya. Saya kaget. Kok berani-beraninya ngomong Tuhan pelit sih? Itu cuma dibalas 10. Katanya Tuhanmu maha kaya dan maha mengayakan, kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang soal ayat ini, saya bilang begini, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan kita makhluknya. Maksudnya bagaimana sih? Model keimanan kita nih umat Islam pada umumnya, keimanan model pedagang. Maksudnya bagaimana sih? Yang ketika ngeluarin sesuatu kita berhitung, kali-kali aja untung, tuh modelnya begitu. Kali-kali aja untung. Gak percaya? Nih saya tanya. Boleh saya tanya? Boleh. Ada kotak sudah lewat tadi? Ada yang sudah, ada yang belum, yang benar yang mana nih? Nah, sudah baik. Kotak infak sudah lewat. Maaf, Bu, Kak. Ketika tadi ada kotak infak lewat di hadapan kita, saya tanya, kita sadar di dompet kita nih ada duit 100, 50, 20, 10, 5, 1 dolar. Berapa ini masukin? Ya, $10 Hongkong buat kita di dalam masjid sudah terlalu besar. Kita lupa itulah harta kita sesungguhnya. Sementara yang $100 yang masih ada di dompet kakak dan ibu, itu bukan harta sesungguhnya, bakal jadi harta tukang warung, bisa jadi hartanya tukang taksi, bisa jadi hartanya MTR. Ya. Sementara harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanya dalam satu riwayat hadis disebutkan, harta kita nanti, ya, harta kita nanti itulah nanti yang akan jagain kita di alam kuburnya. Ya. Bukankah dalam hadis baginda Nabi pernah menceritakan bahwa harta kita ketika nanti kita di dalam kubur, itu harta kita datangin kita. Apa kata harta kita? Fulana, kalau kemarin kau di Hongkong mengeluarkan aku untuk agamamu, maka sekarang tibalah waktunya diriku untuk menjaga kau dari siksaan api neraka. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan ketika doa tuh, kubur kita nanti bisa raudhah min riyadil jannah, bisa juga khufran min khufarin niran. Bisa jadi taman-tamannya surga, tapi juga bisa jadi miniatur neraka. Tergantung dari apa yang kita keluarkan buat agama. Kalau kakak, ibu nitipin di majelis $100, cakep. Nanti ketika masuk ke dalam kuburannya pakai beton. Wah, $100 kenceng, tebel, pantang panas. Oke, $100
$100 sih ntar pulangnya bingung. Cuma insya Allah $50 mah ada nih, ada. Ya bagus, batako. Rada teplek kan. Iya. Soki, kalau $10 bagaimana Soki? Triplek. Makanya ketika ada orang yang nanya sama saya, alhamdulillah ibu kakak, alhamdulillah berkah silaturahmi memang saya punya kawan bermacam-macam jenis, mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya. Satu hari teman saya yang rada-rada miring itu komplain sama saya, Soki, apa? Ternyata Islam tuh agama yang susah. Islam itu nggak fleksibel. Islam itu terlalu banyak aturan dan banyak larangan. Saya bilang, kata siapa kamu? Katanya. Nah, saya bilang baru tahu katanya. Loh tapi kan memang terlalu banyak larangan Islam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh. Saya bilang, bang, balik kacamata abang atau kalau perlu ganti kacamata abang dalam melihat Islam. Buat saya pribadi saya bilang, tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam di dunia ini. Coba lihat. Kita nggak bisa sedekah besar, sedekah kecil memang sudah sesuai kan? Sedekah apa? Sedekah jalan di jalan Allah, infak di jalan Allah sesuai dengan kebutuhannya, betul betul. Kalau gajah nyumbang sapi, pantas. Gajah hewan gede, sumbangannya harus gede. Iya kan? Tapi kalau belalang nyumbang semut, jangan diketawain. Karena pantas. Belalang hewan kecil, sumbangannya kecil. Ini yang lucu kalau ada gajah nyumbang semut. Itu baru ketawain. Saya bilang nggak bisa sedekah dengan harta, senyum kepada saudaramu bagian dari sedekah. Bukan ajaran apa? Islam ini aja agama yang paling mudah.